Ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Senang sekali bisa bergabung lagi ya karena ini beberapa saat saya nggak. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Senang sekali bisa bergabung lagi ya karena ini beberapa saat saya nggak bisa ikut, terutama terlalu capek, dan mulai tanggal 12 hampir 1 bulan saya ada di Amerika dan Dominican Republic. Jadi saya baru kembali ke Korea tanggal 7 bulan November. Jadi masih sedikit ada jet lag. Tadi waktu saya nunggu, so sleepy. Jadi mungkin setelah saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin saya akan lenyap gitu ya. Harus tidur. Sekarang pun susah tahan. Tapi terima kasih, kesaksian Arta sangat menguatkan dan luar biasa dan sangat relevan dengan firman-Nya akan saya sampaikan. Saya mau baca dari Injil Lukas pasal 1 ayatnya 46 sampai ke 55 ya. Jadi nyanyian Maria. Saya akan bacakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta-nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ya, ini katakanlah nyanyian sukacita, tetapi mungkin kita bisa membayangkan pertama kali Maria dia mendengar berita bahwa dia akan hamil. Nah, bagaimana dia merasakan? Dan juga kalau dia bernyanyi nyanyian sukacita seperti ini memang hal yang luar biasa. Karena Maria dia belum married, dia masih single, tetapi dia harus hamil dan dia melahirkan bayi. Nah, bagaimana dia bisa menerima situasi kayak ini? Nah, apalagi kalau 2000 tahun yang lalu di dalam komunitas orang Yahudi, orang yang belum married dia hamil dan melahirkan. Nah, itu langsung dia jatuhkan hukum sampai dia mati. Maka kalau kita membaca dari pasal 1 ayat 29 dan 30, bunyinya demikian. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu?
Karena malaikat Gabriel dia menyampaikan kabar itu. Nah, ayat 30 kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, melalui dua ayat ini kami bisa membayangkan bagaimana Maria dia begitu merasa takut dan terkejut. Tapi akhirnya Maria mau menerima keadaan ini. Ya, seperti tertulis di dalam ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mungkin saya sedikit bisa merasakan, ya. Waktu saya pertama kali percaya pada Yesus Kristus, saya juga sangat takut sebenarnya, karena keluarga kami, keluarga yang beragama Buddha, dan orang tua mereka tidak memikirkan satu saat saya percaya pada Yesus. Saya satu hari dibawa teman saya ke Joy Mission. Kemudian saya mendengar kabar kesukaan. Kemudian saya membuka hati dan menerima Yesus Kristus. Nah, setelah persekutuan, kemudian saya pulang. Saya mau masuk ke rumah. Nah, di dalam pintu gerbang rumah itu ada lonceng kecil, itu Bel. selalu orang buka pintu itu berbunyi, biar orang di dalam kan tahu bahwa ada orang yang mau masuk. Nah, mungkin saya saking takut atau apa gitu, waktu itu bunyi lonceng itu terlalu besar gitu, saya kaget. Tapi sewaktu itu sepertinya ada suatu suara di dalam hati saya. Saya akan memberi damai sejahtera kepada kamu. Saya tidak bisa lupakan. Kalau misalnya tidak ada bunyi suara di dalam hati saya seperti itu, mungkin saya akan pingsan gitu. Karena bunyi lonceng itu begitu besar. Saya kaget juga. Dengan situasi seperti tadi, apakah Maria sudah siap untuk menyanyikan nyanyian seperti di atas? Tapi karena dia mempunyai sukacita dan mempunyai damai sejahtera yang diberikan oleh Allah sendiri. Tapi juga Tuhan menyediakan satu hal, yaitu adalah pertemuan dengan Elizabeth. Siapakah Elizabeth? Dia adalah mandul, dia nggak bisa hamil gitu. Ya, sangat cocok dengan situasi tadi Arta gitu. Waktu itu apalagi suaminya Elizabeth itu adalah imam kan. Kalau orang waktu itu tidak punya keturunan, dianggap sebagai orang yang terkutuk atau tidak diberkati oleh Allah. Tetapi karena malaikat sudah memberitakan bahwa Elizabeth juga hamil. Nah, Maria kan dia udah tahu Elizabeth udah lanjut usia, terus kemudian dia udah lama dia mandul, jadi dia merasa itu adalah satu mukjizat. Tanpa karya Allah,
mustahil, itu tidak mungkin terjadi. Akhirnya dia memutuskan untuk berkunjung ke Elizabeth. Jadi dia ketemu. Nah, di dalam situasi yang sangat menakutkan, salah satu penyediaan dari Allah itu adalah kesaksian dari teman. Nah, saya ya seperti hari ini juga saya selalu diberkati waktu saya ada di Jogja. Setiap kali saya ikut Tuesday prayer meeting. Karena waktu itu cara kita itu sangat sederhana. Ya seperti kita malam ini. Jadi selalu ada beberapa lagu nyanyian, terus kemudian ada kesaksian sangat spontan gitu. Ya, waktu itu nggak ada orang ditunjuk kamu hari ini akan membawa kesaksian, terus kemudian kesaksian temanya apa gitu, nggak ada. Sangat spontan. Waktu saya hadir di Tuesday prayer meeting, saya belum tahu siapa akan membawa kesaksian, terus kemudian kesaksian itu berkaitan dengan apa, saya sama sekali nggak tahu. Teman-teman juga nggak tahu. Tapi selalu kesaksian itu berkaitan dengan firman yang saya akan bawakan. Jadi udah beberapa kali lewat, kemudian satu teman datang ke saya, terus kemudian dia bilang gini, Pak Son mendengar kesaksian dulu, kemudian sesuai dengan kesaksian, Pak Son berfirman, begitu. Wah, dia terlalu overvalue kemampuan saya bahasa Indonesia itu. Saya nggak mungkin. Saya mau persiapkan khotbah di rumah, baru saya bisa berkhotbah gitu. Waktu itu kemampuan saya, level bahasa Indonesia saya nggak sedemikian tinggi, jadi nggak mungkin hal itu bisa terjadi. Tapi selalu Tuhan mencocokkan firman saya dengan kesaksian sebelum khotbah. Ya seperti hari ini juga luar biasa ini gitu ya. Ya. Saya belum tahu Arta akan berbicara tentang apa gitu. Tapi wah, betapa luar biasanya gitu ya. Ya Arta berbicara tentang bagaimana prosedur Tuhan mengaruniakan anaknya gitu. Itu luar biasa. Jadi ini adalah koinonia gitu ya, fellowship ya. Jadi di antara kita saling menguatkan melalui pengalaman di dalam kehidupan kita. Jadi kekuatan dari kita waktu kita merasa lemah, terkejut, terus kemudian takut, selalu teman yang membawa kesaksian itu menguatkan kita. Nah, di dalam nyanyian Maria itu adalah dua hal sebagai pelajaran. Yang pertama itu adalah di dunia ini ada orang yang mengharapkan Allah dan tidak mengharapkan Allah. Nah, di dalam perikop tadi kita baca bersama-sama itu ada dua grup kata-kata yang sangat kontras. Nah, satu kelompok kata itu adalah orang yang hina, orang yang miskin, orang yang takut pada Allah. Nah, itu adalah grup satu. Grup kedua, itu sebaliknya, orang yang berkuasa, orang yang kaya, orang yang congkak hatinya. Nah, orang-orang tergolong kelompok satu itu adalah orang-orang yang hanya puas dengan Allah. Jadi di luar Allah nggak ada yang memuaskan. Ya, kita bisa katakan bahwa mereka nothing to lose. Nothing to lose.
Nah, sedangkan kalau kelompok kedua, mereka begitu banyak hal yang puas tanpa Allah. Tadi kelompok pertama, itu mereka hanya mencari kepuasan hanya di dalam Allah. Nah, sedangkan kelompok kedua, di luar Allah, begitu banyak hal yang bisa merasa puas. Nah, itu adalah kelompok kedua. Nah, Korea katakanlah sekarang agak maju, kemudian makmur. Tetapi 50 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu, Korea juga negara yang sangat miskin sebetulnya. Pada zaman itu, begitu banyak orang yang mencari Allah. Gereja semakin planted, kemudian banyak orang datang kepada Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh mencari Allah. Tetapi sekarang, katakanlah Korea maju, Korea makmur, semakin banyak orang tidak mau cari Allah. Di Eropa sama, di Amerika sama. Saya takut, siapa tahu Indonesia juga semakin maju, malah semakin orang mundur dari Allah. Waktu orang mereka merasa terpelajar, mereka terpendidikan, kemudian kaya, justru mereka mau menolak Allah. Ini adalah karakter yang hakikat dari orang. Dari manusia pertama, Adam dan Hawa juga begitu. Penyebabnya apa? Bagaimana mereka bisa tergoda sampai memakan buah terlarang? Karena ada godaan. Godaannya apa? Ular datang dan berbisikkan kepada Hawa, kalau kamu memakan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Seperti Allah. Artinya apa? Kamu tidak perlu Allah. Kamu sudah bisa puas tanpa Allah. Itu adalah godaan. Jadi orang yang berkuasa, kaya, congkak hati, mereka merasa tidak perlu Allah. Maria dia tahu, kalau dia menerima tawaran dari malaikat, bagaimana dia bisa menjadi orang yang hina, yang miskin, yang bisa ditolak. Tapi dia mau menerima tawaran itu. Seperti Yesus Kristus juga. Waktu dia datang ke dunia, dia tahu bagaimana dia menjadi hina, miskin, tapi dia terima. Nah, ada beberapa gereja yang mengajar terbalik. Kalau kamu percaya pada Yesus, kamu akan kaya, kamu akan berkuasa, kamu akan tinggi. Itu justru terbalik. Kita harus hati-hati pada pelajaran seperti itu. Yang pelajaran kedua di dalam nyanyian Maria itu adalah
kedatangan Yesus Kristus ke dunia itu adalah pemenuhan janji Allah yang cukup lama. Yesus datang ke dunia ini bukan seperti alien. Kedatangan Yesus Kristus sudah dinubuatin oleh nabi-nabi. Udah lama sekali. Maka kedatangan Yesus Kristus atau kelahiran Yesus Kristus adalah jawaban tentang kerinduan bangsa Israel. Tapi itu bukan hanya kerinduan bangsa Israel saja, tetapi segala bangsa, semua bangsa di dunia menanti-nantikan sebenarnya. Walaupun mereka belum begitu tahu. Seperti di dalam nyanyian Simeon, di pasal kedua Injil Lukas, Simeon dia menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus di bait suci. Kemudian waktu Yesus dibawa ke bait suci untuk sunat, dia melihat, kemudian dia merasakan ini adalah jawaban dari Tuhan. Kemudian dia bernyanyi seperti ini, ayat 29 dan sampai 32 dari pasal 2 Injil Lukas. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Coba sekarang melihat dunia. Dunia sangat kacau. Selama 3 tahun belakangan, semua manusia takut gara-gara COVID. Nah, sekarang situasi COVID semakin baik, tetapi sekarang ada ketakutan lagi. Inflation. Kemudian valuta asing. Kemudian Rusia menyerang Ukraina. Peperangan berlangsung sudah hampir 1 tahun. Sudah puluhan ribu orang sudah meninggal. Sekarang ada ketakutan, Cina mau menyerang Taiwan. Apalagi Korea Utara selalu mau menyerang Korea Selatan. Missile, nuklir bom. Banyak ketakutan masih. Tetapi seperti dunia semakin gelap, cahaya Yesus Kristus semakin nampak. Semakin bersinar. Semakin percaya. Jadi kalau misalnya dunia semakin takut pada banyak faktor seperti tadi, peperangan, penyakit, inflasi, polusi. Kedatangan Yesus Kristus adalah satu-satunya berita yang paling menyenangkan, penuh sukacita. Seperti Maria, walaupun dia takut, dia mungkin harus siap untuk sampai dia mati. Itu ambil risiko sangat tinggi. Tapi karena dia tahu
Yesus akan datang. Maka dia bisa bernyanyi. Kita juga harus bernyanyi seperti Maria. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau rela datang ke dunia yang penuh kegelapan, penuh dengan kekacauan. Apalagi Maria, dia harus mengambil risiko yang begitu tinggi sampai dia bisa mati. Tetapi dia bilang perkataan itu akan terjadi karena hamba-Mu ini mau melihat kenyataan yang Engkau akan lakukan. Tuhan, udah 2000 tahun lewat setelah Engkau datang ke dunia, tapi dunia masih penuh kegelapan, masih penuh kekacauan. Tapi Tuhan, daripada kami takut-takut dan terkejut dan gelisah, biarlah kami bersukacita karena kami mencari harapan hanya pada-Mu saja, Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengizinkan teman-teman yang ada di sini tetap mau mencari wajah Engkau, Tuhan. Kami adalah orang-orang yang nothing to lose, Tuhan. Kami punya harapan, andalan, satu-satunya di dalam Engkau, Tuhan. Oh Tuhan, juga berita ini bukan hanya sekedar di dalam kami, tapi Tuhan, berita ini harus disampaikan sampai ujung bumi, biar semua manusia bisa memahami maksud-Mu dan datang kepadamu dan boleh menikmati sukacita di dalam-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.